Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SASD, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan updatekan kembali ya untuk update analisa persiapan kita di hari Selasa tanggal 20 Mei, yang dimana ya di sini kita lihat ya, kemarin kita buat update-nya di sini harga melakukan kenaikan cukup signifikan, dan ketika dia mencapai di area supply ini dia tertahan dan kemudian melakukan penurunan lagi dan retest di area resisten trendline ya, dan di sini kita lihat dia tertahan juga pada area ini. Jadi ada kemungkinan ya untuk hari ini masih sideways ya. Nah, kita lihat kemarin setelah terjadinya kenaikan dan kemudian tertahan pada area zona supply-nya, dia terjadi sideways ya, dan untuk saat ini kita tetap waspada seperti apa nanti pergerakan akan terbentuk pada SASD sendiri ya, dan semoga plan hari ini kita bisa cuan bareng lagi ya. Jadi tetap dipantau saja, tetap diperhatikan pergerakan yang ada. Dan di sini kita lihat ada sebuah pola ya yang terbentuk pada pergerakan SASD untuk saat ini, yang dimana ini terjadi bullish falling wedge. Ada potensi dia terjadi bullish falling wedge dan juga bisa dikategorikan juga symmetrical triangle ya. Jadi tetap saja kita pantau seperti apa pergerakan yang akan terbentuk hari ini. Jadi untuk skenario nya, jika ini berhasil terbentuk palit ya, terbentuk palit, ada potensi akan break ya, break di atas dari zona supply-nya ini, dan potensi break ini kemudian retest dan lakukan kenaikan di area supply berikutnya ya, yaitu di supply keduanya dia potensi apabila hari ini palit untuk melakukan kenaikan kembali. Jadi tetap dipantau saja untuk pergerakan pada SASD saat ini. Dan opsi kedua ya terjadi sideways ya, terjadi sideways di zona ini. Jadi tetap hati-hati saja buat teman-teman semuanya. Tetap jaga money management dengan baik, dan apabila untuk skenario penurunannya, apabila dia break di sini maka dia akan kembali menguji ya. Menguji di area sini, di area supportnya akan potensi untuk kembali menguji di area ini. Jadi itu untuk target dari penurunan SASD saat ini. Dan di sini saya akan masukkan angkanya ya. Jadi di sini area supply-nya itu berada di harga 3252 dan 3238 ya. Oke, jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi selama dia berhasil break dari kedua area ini, maka akan potensi untuk melakukan kenaikan cukup signifikan. Kemudian di sini kita pantau juga sebagai area base supportnya, yaitu di 3220 ya. Oke, jadi selama masih tertahan di atas dari 3220 dan 3207 masih akan memiliki potensi untuk melakukan kenaikan. Di sini ada zona supply lagi di harga 3271 dan 3287. Jadi untuk sementara ini adalah zona yang harus kita perhatikan hari ini. Nanti jika terjadi break atau pergerakan signifikan yang mampu untuk break di atas zona supply kedua, saya akan updatekan lagi untuk plannya ya. Jadi buat teman-teman semua silahkan bergabung ke grup Telegram. Kalian bisa akses linknya di deskripsi video ya. Yang belum bergabung silahkan bergabung. Oke, di sini ada support base yang harus kita perhatikan juga di 3163 dan 3153 sebagai target penurunan saat ini apabila dia berhasil break dari support order blocknya di 3220 dan 3207 ya. Jadi supportnya ada di 3163. Oke, jadi silakan dipantau saja ya untuk update analisa hari ini, dan silakan diperhatikan untuk pergerakan dari SASD sendiri di sesi Asia sampai dengan sesi Amerika ya. Jadi silakan dipantau. Sekarang kita akan masuk ke indeks dolar. Ini kita lihat untuk indeks dolar, target penurunannya kemarin dia sudah dicapai ya. Kita kemarin ini. Jadi ada 3 skenario yang kita buatkan juga kemarin. Di sini skenario kenaikan apabila dia berhasil ya, berhasil break dari 101.12. Kemudian di sini dia berhasil break dari demandnya, terjadi penurunan.
yang mencapai target kita di support trendline-nya. Jadi untuk hari ini kita akan updatekan lagi seperti apa pandangan kita pada pergerakan SAUSD kali ini ya. Indeks dolar kali ini. Jadi kalau kita garis Fibonacci retracement, jadi area supply di sini ya, ini menjadi supply saat ini. Jadi area supply di sini dia akan memiliki potensi penolakan pada saat dia dicapai ya. Jadi dia memiliki potensi penolakan pada saat dia dicapai di sini, akan kembali melakukan penurunan. Dan ini saya coba garis juga Fibonacci dari area sini ya. Tentukan base-nya ke bawah. Ini ada juga area penting yang harus kita perhatikan dari pergerakan indeks dolar sendiri ya, di mana di sini ada support yang sudah di breakout dan saat ini akan berpotensi menjadi resisten apabila terjadi kenaikan di sesi Asia ya. Jadi perhatikan saja untuk target kenaikan untuk indeks dolar sendiri. Jadi dia potensi ke sini kemudian melakukan penurunan ya, untuk targetnya menguji support kembali. Di sini ada membentuk. Ini target dari indeks dolar, namun apabila dia berhasil break dari dua area ini, maka potensinya dia akan melakukan kenaikan, menguji kembali di resistennya, atau bahkan dia akan mencapai di area supply di atas ya. Jadi untuk teman-teman semuanya tetap hati-hati juga dan tetap pantau news yang ada, dan tetap cari referensi-referensi lainnya, dan juga tetap gunakan analisa masing-masing dalam melakukan transaksi. Referensi yang ada di YouTube maupun di Telegram atau di TikTok yang kalian follow tetap dipertimbangkan dengan analisa masing-masing ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.